Guys, kalian penasaran nggak kemana Victor Timely setelah Loki season kedua? Di akhir Loki season kedua, Victor Timely menyaksikan langsung perjuangan dan juga pengorbanan Loki untuk menjaga multiverse. Victor Timely bahkan mengangguk mengucapkan selamat tinggal dengan pengorbanan Loki sebagai temporalum untuk multiverse. Lalu adegan berpindah ke keadaan kantor TVA masa kini yang sangat suram. Semua melakukan aktivitas mereka masing-masing, termasuk ada Sylvie yang akhirnya memutuskan pergi kemanapun dia mau karena sudah memiliki kebebasan sekarang. Hanya sosok Victor Timely yang tidak diperlihatkan nasibnya. Apakah dia kembali ke universe-nya atau malah lenyap? Nasib Victor Timely tersirat hanya diperlihatkan di mana ada adegan khusus Victor Timely yang ada di Sacred Timeline atau Earth 616 tahun 1868 yang tidak menemukan buku panduan TVA setelah Loki menulis ulang cerita. Artinya, tidak akan tercipta branch timeline karena Ravonna tidak pernah memberikan buku panduan TVA. Victor Timely yang ada di Earth 616 ini tetaplah menjadi tukang lilin dan kemungkinan besar di Earth 616 ini tidak ada varian Kang atau varian dari He Who Remains. Victor Timely kecil ini tidak mengetahui rahasia teknologi TVA dan tidak tertarik dengan dunia teknologi karena sejak kecil ia hanyalah seorang anak tukang lilin. Loki membiarkan semua itu berjalan alami dan membereskan masalah dari akarnya. Lalu kalau sudah terjauh seperti itu, apakah sudah selesai Kang di MCU? Tunggu dulu Kisanak, masih banyak jalan untuk Kang tetap menguasai multiverse. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh bagaimana cara Kang kembali mengancam nanti di film-film MCU selanjutnya, mari kita bahas dulu bagaimana nasib Victor Timely yang ada di TVA. Bukankah dia Victor Timely yang baik? Yap, Victor Timely yang ada di TVA memang tercipta akibat bercabangnya garis waktu karena Ravonna memberikan buku panduan ke Victor Timely di Earth 616. Meskipun Loki menghapus timelinenya di akhir season kedua, bukan berarti Victor Timely ini lenyap. Dasar dari jawaban kita adalah karena Victor Timely saat ini sudah berada di luar realitasnya, sudah ada di luar zona waktu. Sama seperti kasus dari Mobius yang memandangi realitasnya sendiri dari kejauhan, timelinenya tetap baik-baik saja. Begitu juga dengan Victor Timely, meskipun timelinenya hancur atau dihilangkan atau mungkin tetap berjalan, Victor Timely yang ada di TVA tetap eksis sampai detik ini. Tapi kalau kita berpikir secara logika, tampaknya Loki tetap mempertahankan timeline dari Victor Timely yang ada di TVA dan momen tahun 1893 tetaplah berjalan sesuai dengan semestinya. Victor Timely dalam realitas ini tetap menjadi ilmuwan penipu dan belum bisa mengoperasikan idenya karena teknologi di masa ini masih benar-benar terbatas. Namun untuk Victor Timely yang sudah diambil dari realitasnya itu, yang juga ikut berjuang menyelamatkan TVA, saat ini tetaplah berada di kantor TVA. Masuk akal sekali setelah mereka menjadi penyelamat multiverse dengan pengorbanan Loki, Mobius, B-15 dan juga yang lainnya memutuskan untuk merekrut Victor Timely untuk bekerja bersama dengan Obi. Tentu akan sangat bahaya membiarkan Victor Timely kembali ke masanya di tahun 1893 dengan pengetahuan sebesar itu. Jadi kita sangat yakin Obi dan juga Victor Timely bekerja di ruangan yang sama. Buktinya sangat jelas guys. Bukti pertama, mari kita perhatikan adegan Obi yang baru saja merilis buku panduan TVA jilid 2-nya. Yang kalau kalian perhatikan lebih detail lagi di bagian bawah buku tersebut bertuliskan oleh Ouroboros dan juga Victor Timely. Jadi kini Obi dan juga Victor Timely bekerja di ruangan yang sama. Bisa kalian lihat di adegan Obi ini adalah bukti yang kedua di mana suasana barang-barang di meja terlihat tersusun sangat rapi. Sebelumnya di episode-episode Loki season kedua bisa kalian lihat betapa berantakannya ruangan kerja dari Obi saat ia bekerja sendiri. Tapi sekarang di akhir Loki season kedua, ruangan Obi terlihat lebih tertata. Ini menandakan bahwa ada orang lain yang membantu Obi di ruangan itu. Victor Timely sendiri bisa kita lihat dia terkenal sangat rapi, ruangan kerjanya saja selalu rapi yang kita lihat ketika ia bersama dengan Ravonna. Jadi misal di masa depan TVA akan diperlihatkan lagi di project-project MCU, besar sekali kemungkinan kita akan melihat duet combo antara Obi dan juga Victor Timely yang membuat TVA makin kuat dalam menjalankan misi-misi mereka. Intinya adalah adegan akhir Victor Timely di Earth 616. Oh ya, kenapa kita selalu menyebutkan Earth 616? Karena memang saat ini Sacred Timeline sudah tidak ada lagi, jadi penomoran multiverse sudah berlaku ya guys. Kita menyebutkan istilahnya bukan lagi Sacred Timeline, melainkan adalah Earth 616 sebagai Earth utama MCU.
Kini faktanya fitur Timely kecil yang ada di Earth 616 tidak pernah menerima buku TVA. Fitur Timely yang kita kenal sekarang bekerja di TVA. Bahkan di timeline 616 ini mungkin sebenarnya tidak memiliki Kang, karena anak tersebut tumbuh besar dan juga menjalani hidupnya sebagai pembuat lilin biasa. Ini juga menyiratkan bahwa tidak ada lagi yang namanya Kang Prime dari Earth 616. Kang versi kita hanyalah Victor si pembuat lilin. Lalu apakah ini akhir dari Kang? Ya tentu tidak. Terlepas bagaimana nasib hukum dari Jonathan Majors nanti, tapi kita tetap optimis cerita Kang ini akan diselesaikan sampai akhir Multiverse Saga. Kita berasumsi fitur Timely yang di TVA akan menjadi Kang versi baik di antara banyaknya Kang yang versi jahat. Fitur Timely seperti penawar untuk Kang di akhir ceritanya nanti, di mana kejeniusan antara Kang dan juga Obi akan membantu mengalahkan kejeniusan Kang di masa yang akan datang. Di dalam series Loki, Hugh Remans sudah mengkonfirmasi bahwa fitur Timely bukanlah dia. Hugh Remans bahkan menyiratkan kalau fitur Timely sebagai orang yang kikuk dan salah dalam perhitungannya soal skala dari temporalum. Nah, ini menandakan bahwa fitur Timely adalah varian yang tidak begitu diperhatikan oleh Hugh Remans. Jadi kita sangat optimis kalau varian yang diremehkan ini justru akan berbalik menghancurkan variannya sendiri di masa yang akan datang. Apakah ke depan fitur Timely adalah Kang Prime? Kita tunggu saja. Namun di percakapan Loki dengan Hugh Remans, ia mengatakan sembari Loki melakukan time slipping dan juga mencari solusi, variannya sudah berterbaran dan tumbuh dalam jumlah yang sangat banyak. Hal itu tidak bisa dihindarkan, lalu kemudian Loki mengatakan bahwa dia akan menangkap semua varian Kang bersama dengan TVA. Kemudian Hugh Remans mengatakan bahwa varianku terlalu banyak. Nah makanya setelah Loki mengorbankan diri menjadi temporalum, misi utama TVA saat ini adalah memusnahkan semua varian Kang yang sudah keluar dari multiverse-nya Loki. Kejadian ini tentu sangat nyambung dengan post-credit scene dari Ant-Man and the Wasp Quantumania, di mana Council of Kang sudah terbentuk dan mereka akan melawan balik. Dengan banyaknya varian Kang yang kita lihat di post-credit scene dari Ant-Man and the Wasp Quantumania yang digawangi oleh Ramatat, Secret Centurion hingga ke Immortus, mereka semua akan mendominasi di masa yang akan datang. Makanya nama filmnya adalah Avengers Kang Dynasty. Bahkan nyambung juga dengan film Deadpool ketiga, di mana Mobius dan juga teman-teman mencari para superhero terkuat yang bisa membantu melawan para varian Kang yang tidak terhitung jumlahnya itu. Jadi sangat masuk akal setiap kejadiannya akan berujung pada Avengers Secret Wars. Saat ini Marvel Studio tengah memperlihatkan Kang dengan lelucon, villain yang kalah dengan pasukan semut milik Ant-Man. Tapi setelah Loki season kedua, Marvel Studio sudah mulai memperlihatkan Kang yang mengerikan dan sangat berbeda dari yang kita lihat sebelumnya. Akan ada Big Boss dari semua Kang yang bahkan akan membunuh variannya sendiri di masa depan. Kita benar-benar menantikan sekali sosok Kang Prime melawan Avengers Prime, di mana ada Loki-nya juga di dalam pertempuran tersebut. Di dalam komik Council of Kang yang kita lihat di stadion di film Ant-Man, perkumpulan ini hanyalah alibi bagi Kang untuk membunuh semua variannya agar hanya dia yang berkuasa. Jadi sangat masuk akal ceritanya di masa depan Kang Prime membunuh para variannya sendiri, lalu akan membunuh para Avengers di Avengers Secret Wars. Entah bagaimana di dalam prosesnya nanti akan ada Molecule Man, Beyonder hingga ke Dr. Doom yang kita tahu bahwa tiga karakter ini sangat dekat dengan event Secret Wars. Namun pada intinya adalah Kang Prime lah yang akan menjadi villain berat bagi Avengers di film itu nantinya. Marvel Studio bisa saja mengubah ceritanya kalau nanti Molecule Man, Beyonder hingga ke Dr. Doom sebenarnya adalah varian dari dirinya. Perperangan Multiverse Saga lambat laun semakin mengerucut. Fans mulai mendapatkan hype sejak Loki season kedua, dan kini sudah waktunya Marvel memunculkan Kang Prime ke halayak umum. Victor Timely meski kini menjadi bagian dari TVA, ia bisa saja menjadi sosok yang baik tapi juga bisa menjadi sosok yang jahat. Ilustrasinya seperti ini, mari kita gambarkan dengan kejadian yang ada di dalam komiknya. Di komik, Victor Timely membangun basis teknologi di dalam kotanya. Nah dari sinilah ia membangun teknologi yang menjadi pintu kemana saja yang membuat ia bisa menguasai waktu dan juga multiverse. Bisa saja ke depan Victor Timely menjadi amunisi Marvel untuk menyembunyikan Kang Prime. Kita tahu kalau Victor Timely adalah seorang penipu ulung di masanya sebelum diambil oleh TVA. Dengan ia sudah mengetahui teknologi dan juga rahasia dari multiverse, bisa saja ke depan Victor Timely justru menjadikan TVA sebagai markasnya untuk bisa menguasai multiverse di ujung waktu. Yang kini masih membingungkan kita kan memang sosok Kang Prime yang menjadi Big Boss di Secret Wars nantinya. Kalau di komik, Kang Prime ini lahir di masa depan, tepatnya pada tahun 3000 di Earth 6311.
Jadi jelas ya guys, Kang Prime lahirnya bukan di Earth 616 melainkan di Earth 6311. Jadi sekarang jelas bahwa Kang yang ada di 616 bukanlah Kang melainkan hanya tukang lilin biasa, karena Kang Prime lahir di Earth yang berbeda. Nah, Kang Prime ini kemudian tumbuh besar dan menemukan mesin waktu milik nenek moyangnya, dalam hal ini yaitu Dr. Doom. Setelah menemukan mesin tersebut, bosan dengan waktunya, dia melakukan perjalanan waktu kembali ke Mesir kuno di mana dia dengan cepat menjadi Firaun yang bernama Ramatap. Meskipun pada akhirnya dia diusir dari Mesir oleh Fantastic Four kemudian kembali ke masa depan, dengan melintasi badai waktu, Kang Prime akhirnya diselamatkan oleh Victor Von Doom yang kita kenal dengan Dr. Doom yang tersesat di luar angkasa. Setelah beberapa petualangan lain melintasi waktu, Kang Prime akhirnya berusaha untuk kembali ke masa asalnya. Namun sialnya ia justru terlempar ke abad ke-40 di Earth 6311, di mana di abad ini semua dunia yang suram akibat perang dunia yang benar-benar hancur. Karena tidak dapat melarikan diri lagi dari era ke-40-an ini, akhirnya Kang mengubah namanya menjadi Kang the Conqueror. Kemudian menjadikan dirinya sendiri sebagai panglima perang dan berhasil menundukkan orang-orang biadab sesuai keinginannya dan mengubah mereka menjadi tentara. Kang banyak menghancurkan kerajaan dan juga planet dan akhirnya menyisakan kerajaan yang bernama Karelius. Dia menyisakan kerajaan ini karena ketertarikannya dengan putri raja yang bernama Ravonna Renslayer. Karena haus akan kekuasaan dan ingin menaklukkan waktu, akibat permainan tersebut Kang justru menciptakan varian dari dirinya sendiri yang akhirnya membuat multiverse semakin chaos. Lebih jauh lagi, inkarnasi Kang di masa lalu ini masing-masing menelurkan banyak realitas dan diri yang berbeda seperti lahirnya Ramatat, Secret Centurion, Immortus, Iron Lad, hingga ke Baby Kang. Menaklukkan segala sesuatu dalam jarak 100 tahun cahaya dari bumi, Kang kemudian menyerang dunia asal leluhurnya di era keajaiban modern. Tapi pada akhirnya Avenger berhasil memaksa Kang untuk melarikan diri, mencari basis kekuatan baru. Kang akhirnya melakukan perjalanan kembali ke tahun 1901, kemudian membangun identitas baru yang bernama Victor Timely. Nah, kesimpulan dari cerita komiknya ini adalah Kang Prime bersembunyi di dalam identitas yang bernama Victor Timely. Artinya, Victor Timely sangat penting dalam sejarah perjalanan dari seorang Kang Prime. Untuk di MCU, apakah Kang Prime-nya adalah Hugh Remains? Mungkin iya, mungkin juga tidak. Bisa saja ke depan Hugh Remains akan mengubah namanya menjadi sosok Kang the Conqueror, berubah menjadi sosok yang sangat pemarah dan berbeda dengan yang kita lihat di series Loki. Ia akan menggunakan kostum perangnya dengan teknologi yang sangat sulit dipahami oleh para Avengers. Tapi selain dengan sosok Hugh Remains yang sudah kalah dengan Loki di akhir Loki season kedua, Victor Timely juga berpotensi kuat sebagai Kang Prime ke depannya. Tapi jelas kejadian di komik dan juga live action bisa saja berbeda. Namun dasar ceritanya tidak akan lari jauh dari versi komiknya guys. Jadi yang bisa kita lakukan sekarang adalah mari kita tunggu saja bagaimana Marvel meracik Kang Prime di masa yang akan datang.